Menurut saya yang paling penting untuk menjadi seorang PR itu adalah basic knowledge-nya aja dulu, basic skill-nya aja dulu. Oke. Memahami landscape industri PR itu seperti apa, kemudian dia bisa menulis, kemudian dia juga bisa percaya diri untuk berbicara di depan orang. Seorang PR harus memiliki analisa dan strategic thinking yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki sense of PR, di mana sense of PR itu bisa dipelajari, tetapi kadang orang-orang meskipun dia berprofesi PR, dia melewatkan hal tersebut. Oke. Hai teman kunci, kembali lagi di Cerita Kunci. Kali ini aku sudah ditemani oleh salah satu alumni dari Mini MBA Kunci, namanya Visena. Halo, Mbak Bunga. Halo Mas, apa kabar? Baik dong. Nah, boleh jujur ya nih ya, sebelum Yes. kita mulai percakapan kita, menurut aku nama kamu tuh unik banget loh Mas. Visena gitu ya. Setelah aku cari-cari gitu, ternyata artinya itu melambangkan seseorang dengan kepribadian yang cermat gitu ya, well organized lah gitu ya, terus Thank kemudian you. setia gitu. Bener nggak ya? Ya, sebetulnya terima kasih buat orang tua saya ya, udah kasih nama ini, dan sebetulnya saya juga meyakini bahwa sebuah nama itu ada harapan dan doa di sana. Sebetulnya nama Visena itu diambil dari Ibnu Sina. Beliau Oh, ini iya iya. bapak dokter modern yang dimana kalau di Eropa dikenalnya sebagai Avicenna, bukan Iya Ibnu iya Sina. iya. Gitu. Jadi harapannya dari orang tua saya memang pengennya ketika punya anak ya suatu hari nanti bisa menjadi seorang dokter, banyak membantu pasien, bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Tapi ternyata sekarang menjadi praktisi komunikasi. Oke. Nah, ada beberapa hal yang memang kemudian bisa saya ambil. Mungkin saya tidak bisa menjadi seorang dokter, tapi saya tetap bisa bermanfaat, tapi dengan bidang saya yang sekarang. Gitu. Oke. Nah, terus kan dari nama itu terselip nih well organized atau pandai membuat Yes. rencana gitu. Yes. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana, Sebagai Mas? orang komunikasi harus pandai dalam mengatur rencana, harus Oke. pandai memanfaatkan situasi, semuanya harus bisa. Oke, setuju ya guys, karena memang kita harus, kalau enggak momennya hilang ya Mas ya. Hilang, harus bisa memanfaatkan momen. Oke, nah kalau sekarang nih Mas, kamu lagi sibuk apa? Well, sekarang lagi sibuk warawiri. Sebagai seorang praktisi komunikasi tentunya sekarang lagi build bantukamu.id. Di sana saya banyak beberapa handle klien, dan setiap hari ya kita ada meeting, kita ada kegiatan-kegiatan, ada event, kemudian juga mungkin juga harus lead tim juga gitu ya untuk membangun strategi buat klien kita. Tentunya dengan kondisi sekarang ini teknologi sangat membantu. Kita ada di mana aja, mobilitas tinggi. Ya terima kasih pada teknologi, kita tetap bisa kerja dari mana aja selama kita masih ada internet. Iya, Gitu. setuju sih. Sekarang internet itu adalah kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer. Sama pentingnya sama nasi, ya kan? Nggak ada nasi, yang penting ada internet. Iya, malah lebih tinggi dia ya lebih derajatnya tinggi. ya. Oke, nah Mas berarti kamu praktisi komunikasi berarti as a PR ya. Betul. Juga ya, gitu berarti cukup role-nya nih. Mungkin boleh cerita Mas. Iya, jadi sekarang memang jadi praktisi PR, kita juga handle beberapa klien. Sekarang memang fokusnya memang di agency gitu ya. Jadi ada banyak perusahaan dengan multi bidang, multi industri yang kita bantu. Tapi juga di sisi lain juga mungkin campaign-campaign mereka juga ya. Gitu. Oke, berarti kamu role-nya bisa dibilang sehari-hari sama ya sama aku ya. Oh iya ya, sama ya kita ya. Kita menjaga end to end-nya ini ya, gimana kita bisa mengkomunikasikan brand kita ke publik gitu ya. Betul sekali. Cuman mungkin perbedaannya kalau Mas Visena brand yang dipegang ini beragam ya. Beragam. Oke. Multi industri, karakteristiknya juga beda-beda. Goals-nya juga beda-beda. Jadi ya seperti itulah. Kita banyak beberapa klien. Jadi semakin ini sih, kehidupan kamu semakin challenging ya. Challenging dan challenging. Oke Mas, ini speaking of komunikasi ya. Yes. Ada satu tokoh gitu namanya Dale Carnegie gitu ya. Opa Dale. Dia udah cukup
legendaris ya legend, gitu ya. Itu kalau nggak salah dia di dalam bukunya tuh ada satu statement dia, to be interesting, be interested gitu. Iya kan? Nah, menurut kamu gimana tuh? Ya, dari perspektif komunikasi ya, menurut pandangan saya, Opadil ini memang memiliki buku yang sangat legendaris gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih tetap relevan, masih bisa dibaca buat teman-teman semuanya. Sebagai seorang komunikasi, kita memang sudah seharusnya kita memahami target komunikasi kita, gitu. Jadi kita sudah pantasnya untuk mendalami si target komunikasinya. Kita juga harus memberikan antusias kepada dia, kepada membuat empati yang bisa kita sampaikan, sehingga dengan seperti itu, ketika kita membangun komunikasi yang efektif, dia juga akan lebih terbuka kepada kita. Kemudian dia bisa memberikan respon positif ketika kita memberikan stimulus next-nya ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Oke, jadi gimana caranya supaya apa yang mau kita sampaikan bisa relate gitu ya, bisa Mas? Bisa relate dan kita tidak gagap gugup dengan orangnya kayak gimana sih. Gitu. Kalau kita udah tahu dia, kita kan juga bisa menarik perhatian dia. Gitu. Oke. Aku setuju sih, dan bagiku ya gitu ya, setelah menyelami di dunia ini ya, di dunia komunikasi itu, the beauty of PR itu adalah kadang kita menyampaikan sesuatu tidak terlihat jualan, walaupun mungkin pada akhirnya end up-nya tuh ada kita tetap mendapatkan goals. Gitu ya. Itu bagi aku seninya di situ di gitu situ ya. adalah seninya PR. Oke, berarti Mas, kamu ini dulu ambilnya komunikasi. Komunikasi. Wow, kenapa? Ya, kenapa? Itu adalah sebetulnya alasan terbesar saya bisa menjadi seperti sejauh ini. Ketika mengingat lagi di waktu lalu, dulu saya tahu orangnya pendiam. Kalau di dalam satu grup kita ngobrol, saya yang paling pojok. Kalau misalnya ada satu forum disuruh ngomong, kayaknya mendingan pulang dan nangis. Tapi introvert. Sangat introvert. Tapi kemudian saya menyadari bahwa itu sebetulnya ya saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus bisa mengikuti dinamika dalam kehidupan ini gitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar di ilmu komunikasi dengan harapan ya seperti sekarang ini gitu. Kemudian saya bisa lebih berani ketemu dengan orang, saya lebih berani untuk menyampaikan pendapat, karena pendapat yang bagus itu adalah pendapat yang dapat disampaikan. Jadi kemudian saya mempelajari banyak tentang ilmu komunikasi, sampai sekarang saya masih jadi praktisi komunikasi gitu. Oke, Mas, ngomong-ngomong tadi kamu ngobrol ya, itu kayaknya aku ingat sama satu pepatah. Pendidikan itu menyalakan api. Wow. Sebagai sesama PR nih Mas ya, we do this for those who are watching us juga nih, teman-teman kunci yang ada di rumah. Nah, mungkin suatu hari dari mereka ada yang punya angan-angan pengen jadi PR gitu, atau mungkin di praktisi komunikasi gitu ya. Coba tipsnya apa nih dari Mas Visena? Ya, sebetulnya kalau kita cari di Google ya, sebetulnya sangat banyak tips untuk menjadi seorang PR. Tapi menurut saya yang paling penting untuk menjadi seorang PR itu adalah basic knowledge-nya aja dulu, basic skill-nya aja dulu. Memahami landscape industri PR itu seperti apa, kemudian dia bisa menulis, karena mau nggak mau dia juga harus bisa menulis. Betul. Kemudian dia juga bisa percaya diri untuk berbicara di depan orang. Kemudian selanjutnya mungkin juga seorang PR harus memiliki analisa dan strategic thinking yang baik. Karena dia harus bisa mengkondisikan, menganalisa sesuatu dan dia memecahkan masalah-masalah yang akan timbul di dalam permasalahan profesinya. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki sense of PR. Di mana sense of PR itu bisa dipelajari, tetapi kadang orang-orang meskipun dia berprofesi PR, dia melewatkan hal tersebut. Gitu. Dan yang selanjutnya, dia juga harus bisa adaptasi dengan berbagai keadaan, gitu. Dimana dunia yang terus berkembang, dunia terus memiliki dinamika, dan dia juga harus bisa mengikutinya. Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting yang mungkin orang-orang PR juga lewatkan. Kadang saya merasa sedih ketika seorang PR cuman bilang PR value saya bagus kok, dan ya udah gitu. Saya sudah melakukan tugas saya. Padahal sebetulnya orientasi kepada
impact perusahaan yang membutuhkan itu juga sangat perlu. Jadi bagaimana caranya kita menganalisa kebutuhan dari sebuah perusahaan itu seperti apa, kemudian kita menyesuaikan bahwa ternyata goal saya adalah ke sana. Tidak hanya sebatas di PR value. Tidak hanya sebatas PR value, it's more than that gitu ya Mas, yang dilakukan oleh. Lebih ke arah orientasi ke arah impact. Gitu. Nah, speaking of tadi Mas menarik deh topik mengenai sense of PR gitu ya Mas. Itu kalau menurut aku ada kaitannya juga nggak sih dengan jam terbang kita gitu. Maksudnya itu tidak akan ditemukan dalam begitu lulus you have the sense of PR gitu ya. Semuanya dapat dipelajari, semuanya dapat ditekuni gitu ya. Mungkin dengan dia memiliki jam terbang, betul sekali, dia akan mendapatkan kemampuan-kemampuan itu. Tetapi kalau dia tidak mengimplementasikan, dia tidak menyadari bahwa sense of PR itu penting loh, itu juga mungkin pada akhirnya akan terlewat juga. Gitu. Mungkin nih buat teman-teman kunci yang sedang nonton, boleh kali Mas dibuka dikit sense of PR nih, apa sih maksudnya Mas Visena ini gitu. Gue udah nulis udah pinter nih, kontak media udah akrab nih gitu kan ya. Sebenarnya kan tidak sebatas dia hanya menulis, tidak sebatas dia kontak teman-teman media, tetapi menerapkan etika-etika ke-PR-an itu juga perlu. Kadang kita menyampaikan pendapat, kadang kita menyampaikan informasi, kita mendistribusikan rilis, tapi kita melewatkan bahwa teman-teman media juga manusia. Betul. Mereka kontak media semau dia dan dia menekan teman-teman media, ini harus tayang loh, ini seperti ini loh. Kita juga harus memanusiakan teman-teman kita. Betul. Jadi sense of PR memang sulit untuk dideskripsikan. Betul. Tetapi dengan jam terbang pada akhirnya dia akan menyadari bahwa begini loh cara kerja PR gitu. Tidak hanya sekedar definisi, tetapi itu suatu hal yang memang tidak bisa dijelaskan dengan satu persatu, tapi itu bisa dilakukan. Ya, kayak misalkan mungkin gimana caranya kita mikirin nih ya teman-teman media. Mungkin biar mudah kita create kali ya Mas news value-nya. News value gitu seperti ya. apa? Tidak melulu dia menyampaikan yang jualan dan ini harus tayang loh. Gitu. Kita pikirkan banyak impact apa nih gitu ya, bahwa ini memang layak gitu. Dan ini bisa menjadi satu ide yang bagus untuk perusahaan. Ini sepertinya nanti dulu deh. Seperti itu juga memang bisa terjadi. Iya. Itu juga part dari kontrolnya sense of PR ya, gimana kapan dan ininya time gitu ya, time management. Betul. Mas tadi kamu sempat menyinggung tentang startup Bantu Kamu ID gitu ya. Aku pengen tahu deh Mas, ini maksudnya gimana nih? Jadi ini bukan lembaga sosial ya. Kadang kalau aku nyebut ini bantuin apa kira-kira Mas? Kita bisa bantuin, sebetulnya Bantu Kamu.id 360 degrees agency ya. Dimana kita bisa melakukan banyak hal dari PR, digital marketing, branding, campaign, social media management dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah ini masih dalam relevansinya komunikasi. Jadi dulu sebagai anak-anak muda yang hijrah ke Jakarta, kita suka kumpul nongkrong bareng. Terus kita selalu ketika kita ngobrol curhatnya tuh sama. Dari waktu ke waktu gitu-gitu aja. Kita ada konflik internal ketika kita bekerja, atau kita merasa nggak seneng dengan atasan kita misalnya, atau kemudian kita tuh pengen jajan, nongkrong aja pilih-pilih karena aduh belum gajian nih gitu kan. Nah dari situ kemudian kepikiran kenapa enggak, kita kan punya beberapa kemampuan. Di antara teman-teman ini kita punya kemampuan, kenapa enggak kita susun portofolio kita, dan kita kalau nongkrong berkualitas dikit deh ngomongin project gitu. Jadi jajan kita juga bisa kira mau jajan apa juga kita nggak lebih perlu bermartabat ya Mas gitu. Pilihan jajannya. Betul sekali. Jadi kemudian kita iseng-iseng, saya coba sampaikan portofolio teman-teman saya ini ke beberapa rekan-rekan saya di industri PR atau brand dan segalanya. Ternyata jasa kita itu bisa menarik perhatian mereka, dan kemudian mereka coba servis kita dan ternyata mereka sangat puas karena resultnya juga memang sesuai dengan ekspektasi mereka. Pada akhirnya deh, kita bingung nih ketika invoicing gitu ya. Namanya apa ya? Karena kita tujuannya pengen saling bantu. Saya pengen bantu teman-teman saya pengen bantu saya dan rekan saya. Pada akhirnya
ya udah deh bantu kamu aja. Oke. Gitu. Oke, jadi bantu kamu memang benar-benar literally hadir untuk membantu Untuk kalian gitu ya. bantuin gitu. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami, Iya, yaitu iya. melalui servicing agency tadi. Agency gitu. tadi, segala pilar komunikasi Segala berarti pilar ya. komunikasi. Oke, Mas, berarti kan pekerjaan kita tuh dekat dengan kreativitas ya. Betul sekali. Oke, tapi sebenarnya sih kreativitas itu menjadi nyawa di berbagai industri nggak Yep, sih, Mas? betul banget. Nah, gimana nih, Mas, tips kamu gitu ya untuk terus menumbuhkan kreativitas itu, karena kan nggak gampang gitu. Yes. Yang pasti apa ya? Secara personal saya selalu melakukan personal development secara berkesinambungan gitu. Jadi secara kreatifnya kita juga harus mau untuk muter-muter, keliling-keliling, cari-cari insight. Kita juga membuat mungkin research kecil-kecilan. Jadi kalau bisa weekend itu jangan diem aja deh di rumah gitu. Kita coba cari karena itu akan menjadi banyak insight buat kita gitu. Oke, jadi amati sekelilingmu ya. Amati sekelilingmu dan segala peluang itu bisa terjadi dan kadang datang secara tiba-tiba. Iya, betul. Gitu. Makanya kalau di handphone langsung ada notes, begitu kepikiran apa, ngeliat apa yang menarik, catat, foto atau ditulis. Iya, setuju sih. Kadang juga kepo di IG, di TikTok itu bagiku juga. Itu juga ya? Bisa menjadi satu research kecil-kecilan yang kemudian sekarang trennya begini ya. Gitu. Betul. Dan saya juga punya rekanan media monitoring dan juga media listening. Saya menggunakan mereka. Saya juga secara periodik setiap pagi saya coba cari-cari buat insight. Kira-kira apa ya yang sedang tren di industri atau mungkin tren di sosial kita sekarang gitu. Ya emang harus, bukannya kepo ternyata kita ya. Itu adalah bagian dari kerjaan kita ya, Mas ya. Biasanya orang-orang kepo itu kreatif-kreatif. Gitu. Itu dia. Udah terbukti sih ya, Mas ya. Nah, terus kan sekarang juga dengan beragam istilah FOMO marketing atau apa gitu ya, Mas. Riding the wave gitu Riding the wave. Itu juga menurut kamu gimana? Essential things nggak tuh? Somehow essential, tapi terkadang kita juga harus punya acuan etika kita ya. Manner dan etika harus tetap kita tekankan. Betul. Kalau memang perlu, ya kita ikuti itu. Gitu. Tapi kalau emang nggak perlu, ya kayaknya kita juga nggak related kok sama ini, kita nggak relevan. Jadi deh kita mundur, kita cari momen yang lain. Momen pasti akan ada selalu. Gitu. Jadi memang harus di-adjust juga nggak sih maksudnya dengan identity kita. Yes. Gitu kita ya? Kan sebagai manusia, kita yang harus bisa memanusiakan konten-konten kita. Gitu. Nah kalau gitu berarti memang ketika riding the wave itu sebenarnya nggak bisa langsung tutup mata, tutup telinga, ikut gitu ya, Mas ya? Jangan dong. Itu juga kita juga harus mengedepankan hati nurani juga. Gitu ya, harus filter. Kita juga harus melihat strategi perusahaan juga, apakah ini relevan dengan perusahaan kita atau tidak. Ya kalau ini nggak usah maksa gitu. Karena tren pasti akan terjadi setiap hari, pasti secara fluktuatif, dinamikanya pasti ada gitu. Nah kalau kamu nih Mas gitu ya, karena kan dengan kamu menghandle beberapa brand gitu ya, nah itu gimana cara kamu menemukan ide-ide kamu setiap hari gitu? Apakah ada teknik tertentu gitu misalkan? Ya, saya selalu punya mindset ketika membuat sesuatu itu harus berdasarkan data. Jadi ketika saya secara rutin saya akan mengumpulkan data, saya akan collect data. Jadi ketika menyusun satu campaign misalnya untuk satu klien kami, kita akan buat riset kecil-kecilan dulu. Kita akan riset by data, bisa by media monitoring atau media listening. Kemudian kita juga akan survei ke beberapa circle yang memang jadi stakeholdersnya mereka. Kemudian selanjutnya kita akan validitas survei gitu. Jadi biasanya memang apa yang kita racik itu berdasarkan data. Gitu. Jadi nggak ngawang dari langit langsung. Nggak secara subjektif. Ya? Menurut saya ini bagus loh, tetapi kan belum tentu gitu. Ini cocok untuk strategi tersebut. Gitu. Nah, Mas aku mau tanya nih ya, gitu ya. Kamu nih gimana nih cara kamu memanage semuanya gitu ya, karena kan PR-nya startup-nya juga kamu urusin juga gitu dan kan. Belajar dikunci juga ya. Belajar dikunci di mini MBA yang bagi aku juga bukan hal yang gampang gitu kan ya. Cukup padat tapi menarik. Tentunya kita sebagai praktisi komunikasi yang memang kita juga serving beberapa klien, waktu adalah
kunci. Ini kunci benernya. Ini kunci yang sebagai keseharian kita. Kita harus pandai dalam mengatur waktu gitu. Jadi dari pagi kita sudah harus mulai cek-cek email dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus ada meeting, kita harus maintain semuanya. Secara jadwal biasanya saya akan secara terstruktur saya akan menyusun jadwal-jadwal saya, di mana itu adalah waktu untuk bekerja, di mana itu untuk personal development, di mana itu untuk mungkin kayak me time gitu ya, atau misalnya pengen ketemu sama teman-teman, ya itu semuanya harus kita atur. Dan bahkan kita kadang gini, jadi deh kita personal development sambil nongkrong sama temen, jadi sambil buka kunci, sambil ngopi sama teman-teman, karena memang waktunya saat itu agak padat. Gitu. Jadi bisa-bisain gitu ya. Bisa-bisain dan harus bisa, tetapi juga harus sesuai dengan kemampuan fisik kita ya. Iya. Oke, nah ini tadi kan kamu udah ngomong nih, waktu adalah kunci gitu ya. Waktu adalah kunci. Dan di kunci ada waktunya buat main game, ya kan? Thank you. Oke, sekarang aku mau ajak kamu main game, Mas. Jadi biasanya narsum di cerita kunci ini akan ambil satu. Nggak boleh ambil dua? Satu dulu. Satu aja dulu, oke. Silakan, saya ambil dulu ya, karena itu di atas, saya ambil yang di bawah. Yang di bawah, oke. Ya, ini saya buka silakan aja. Dibuka dan dibaca. Ini game yang sangat mendebarkan. Siapa tokoh favorit kamu? Saya berpikir dulu. Oke, jadi sebetulnya ini orang Indonesia atau orang bebas sih, bebas. Mas. Oke, sebetulnya di industri PR ini saya sebetulnya ada beberapa tokoh yang menurut saya sangat influence terhadap pola pikir saya dalam keseharian saya. Sebenarnya ada 3 orang. Yang pertama itu adalah guru saya, Ibu Maria Wongsonagoro. Beliau itu adalah PR gurus yang memang dari saya pertama terjun ke industri PR, saya banyak belajar dan saya juga pernah belajar di kelasnya beliau. Gitu. Jadi mungkin praktisi PR udah sangat familiar dengan nama ini. Dan yang kedua itu adalah mantan bos saya gitu. Tapi sekarang menjadi guru saya. Beliau adalah Pak Asmono Wikan. Pak Asmono Wikan ini adalah founder untuk PR Indonesia Magazine dan juga Humas Indonesia, dan bahkan sekarang beliau menjabat sebagai sekjen Serikat Perusahaan Pers dan juga anggota Dewan Pers gitu. Dan yang ketiga itu adalah Mas Virsanova. Mas Virsanova ini adalah sebagai expert di bidang crisis dan crisis management. Jadi ketiga orang ini saya banyak membaca bukunya beliau, banyak baca tulisannya beliau, saya banyak belajar dari beliau. Jadi ketiga orang ini adalah tokoh favorit saya saat ini sebagai praktisi komunikasi. Oke. Beliau inilah ya yang ikut men-shaping kamu ya, gitu ya, The Visena sampai hari ini, ya kan? Iya, betul sekali. Oke. Terus kalau kamu nih, Mas, berarti kalau aku lihat-lihat ya gitu. Dari tadi dilihatin terus ya? Setelah keterawang lebih dalam lagi gitu ya. Kamu ini tuh kan kalau anak komunikasi itu bisa dibilang karena kita harus mastering skill baik menulis gitu ya, ngomong itu kan pasti kita banyak juga nih ya sumber-sumber yang mesti kita baca, harus kita khatamin nih ya gitu literaturnya juga. Nah, kalau kita nggak punya kesukaan dalam belajar gitu ya, menurut aku itu pasti akan cukup menyusahkan gitu ya. Berarti kamu nih salah satu hobinya belajar gak sih? Kita harus terus belajar, kita harus mau meningkatkan diri. Apalagi sebagai seorang PR yang tadi saya sempat sebutkan, ya kita harus mau untuk personal development. Kalau enggak ya kita ketinggalan zaman. Sementara kita adalah orang yang harus mengikuti perkembangan zaman. Iya, setuju sih. Nah, berarti alasan kamu nih, Mas, waktu ambil mini MBA di Kunci, itu kenapa? Ini jawab jujur ya, jawab jujur. Karena sebetulnya saya memang tertarik selain di industri komunikasi juga bagaimana mengelola bisnis ya. Karena memang sekarang sedang membangun Bantu Kamu, dan saya merasa kayaknya kalau saya membangun dengan apa yang saya kapasitas yang saya miliki, itu rasanya masih sangat kurang. Jadi ketika saya dapat iklan ya dari Instagram mini MBA di Kunci, terus kemudian saya klik dan ternyata di sana ada beberapa kurikulumnya.
ini kayaknya pas banget deh, digital transformation, leadership, finance management, dan di situ memang kayaknya saya harus daftar. Gitu. Jadi memang kamu merasa untuk menjadi lebih besar gitu ya, kamu butuh Harus belajar lagi. literasi tambahan lah ya. Literasi tambahan, dan ternyata kunci sangat pas dengan apa yang saya butuhkan. Gitu. Dan dengan kesibukan kamu juga ya. Betul sekali. Terus gimana tanggapan kamu dengan kelas kita yang bisa dibilang walaupun kita fleksibel secara waktu gitu, tapi kan kayaknya nggak mudah juga ya Mas ya gitu. Ini teman-teman kalau yang memang belum tahu bagaimana belajar di kunci waktu itu yang di mini MBA, mungkin kayak alah paling juga cuman kayak gitu doang gitu ya, kursus gitu doang. Tapi sejatinya kita harus pandai mengatur waktu di sana, karena ini adalah mini MBA yang seperti kita kuliah MBA beneran, tetapi diakselerasikan. Kita banyak belajar dari pagi sampai sore kalau weekend. Kemudian di hari biasa kita akan belajar di video dan segala macam. Itu sangat-sangat memberikan kesan. Kayaknya 4 bulan saya belajar itu susah kemana-mana. Tapi di situ kayak saya naik gunung untuk berguru ke suhu gitu ya. Begitu turun, ternyata kehidupan dalam bisnis seperti ini ya. Gitu. Jadi kamu kayak cari wangsit selama 4 bulan itu. Iya, dengan bapak ibu dosen yang sangat expert dan tokoh-tokoh ya. Iya gitu. Iya sih, karena memang kan kita memadatkan itu ya Mas, supaya kalian juga dapat ibaratnya saripati dari MBA-nya. Dan itu sangat bermanfaat sih, karena ketika di dalam ketika beneran membangun si bantukamu.id ini, banyak yang memang bisa saya adopsi, dan dalam kurun waktu 4 bulan saya beneran merubah pola atau mindset saya dalam menjalankan bisnis ini gitu. Terus ada pengalaman unik nggak kamu di kelas kita selama 4 bulan itu ya? Sebenarnya saya adalah fans dari Denny Caknan, ya koplo-koploan gitu ya. Jadi waktu itu baru dapat info dia akan konser di Bogor ya waktu itu. Tapi ternyata itu adalah hari Sabtu, di mana saya lupa ya Sabtu atau Minggu. Dan di mana itu adalah jadwal kita kelas, dan kita juga ada harus presentasi gitu. Nah, mau nggak mau, saya sambil buka handphone, saya datang ke konser sambil nyanyi-nyanyi Denny Caknan, tapi untungnya ya turn off kamera sama turn on mic, jadi sambil belajar dengerin kanan dengerin musik, kiri dengerin kelas gitu. Itu bukan contoh baik yang bisa harus ditiru ya, tapi saya juga nggak mau meninggalkan kelas, tapi saya juga nggak mau meninggalkan konser itu gitu ya. Iya. Jadi di situ kamu berusaha mengorbankan diri untuk membagi kenikmatan itu ya Mas ya. Untungnya sebagai seorang PR itu harus fleksibel. Jadi antara telinga kanan dan telinga kiri fleksibel. Harus fleksibel ya kupingnya ya kan. Iya. Terus menurut kamu yang paling seru elemen di kelas itu apa Mas? Jadi konsep pembelajaran itu nggak membosankan. Mungkin kalau beberapa course atau beberapa kelas kita cuma dihadapkan dengan satu presentasi dari mentor atau dosen. Tapi kalau di sini kita bisa belajar dari video yang memang disediakan di dashboardnya Kunci. Kita bisa nonton itu dari mana aja, kapan aja, sebelum tidur, sebelum kita sambil makan siang dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada kelas seperti biasa, presentasi, kemudian kita ada case dan lain sebagainya. Tapi di sana juga ada games gitu. Gamesnya ini ternyata bisa mensimulasikan topik yang sedang kita pelajari. Jadi itu juga kita bisa mengimajinasikan satu konsep itu secara real gitu. Dan berarti kelasnya seru, kurikulumnya seru, cuman challenge selanjutnya adalah mendisiplinkan diri. Untuk kemudian nonton ya kan Mas? Untuk nonton harus, kalau memang mau belajar, tapi nggak bosan sih gitu, nggak bosan, tapi ya kita harus menyiapkan niatan ya, Bismillah selama 4 bulan ke depan kita belajar. Iya. Gitu. Oke kalau gitu.
Nah, berarti Mas, kita udah ngobrol banyak banget ya, mulai dari nama kamu, ya, PR activity, PR dan segala activity-nya, ketertarikan yes. kamu di dunia komunikasi, dan ternyata Mas Vicenna ini adalah introvert yang sekarang udah nggak kerasa banget Mas gitu. Sekarang sedikit malu-maluin sih, seringnya. Oke teman kunci, thank you banget atas waktunya, dan sampai ketemu di cerita kunci berikutnya. Thank you Mbak Bunga. Thank Selamat you. dulu dong.